Mineral. Saudara, pasca rentetan unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan juga perusakan sejumlah fasilitas, petugas pelangi gabungan mulai melakukan pembersihan sisa-sisa ricuh aksi massa di halte Transjakarta Senen. Operasi Simpantik ini juga melibatkan personel TNI, saudara. Ini adalah visual udara yang Anda saksikan yang diambil pada Minggu pagi. Tampak petugas pelangi gabungan yang terdiri dari petugas kebersihan, kemudian ada petugas sumber daya air dan juga petugas pertamanan DKI Jakarta bahu-membahu melakukan pembersihan, saudara. Proses pembersihan ini juga dibantu oleh personel TNI. PT Transjakarta mengatakan telah menutup sementara pelayanan di halte Pasar Senen dan mengalihkannya ke rute sejumlah bus. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyatakan segera melakukan asesmen kerusakan untuk rencana pembangunan kembali halte. Dari visual pantauan udara ini, saudara, tampak juga kita lihat ada sejumlah ruas jalan di sekitar halte Transjakarta Pasar Senen yang juga sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Sementara itu, saudara, petugas TNI bersama dengan petugas kebersihan DKI Jakarta juga mulai melakukan bersih-bersih sisa aksi massa di Simpang 5 Senen Jakarta pada Minggu pagi. Selain puing-puing sisa bangunan yang terbakar, saudara, petugas juga membersihkan sejumlah fasilitas umum yang rusak. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan saat ini seluruh Jakarta harus kembali bersih serta aman. Fasilitas umum dipastikan dapat kembali berfungsi bagi warga. Coret-coretan, sampah di mana-mana, jalan-jalan yang membatas jalannya pada terbengkalai, ya, pada berantakan, kita kembalikan kepada posisi semula. Kabel-kabel yang berantakan juga kita rapikan. Semuanya kita ingin mengembalikan kepada kondisi awal semula. Ya. Transjakarta udah bisa lewat belum, Pak Wali? Semua aktivitas transportasi publik harus tetap berjalan secara bagus. Moda transportasi umum Transjakarta dan MRT Jakarta juga kembali beroperasi normal, saudara, secara bertahap mulai Minggu pagi. Direktur Utama Transjakarta meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat rusaknya sejumlah halte. Transjakarta memastikan Senin besok saat masyarakat kembali bekerja, pelayanan akan berlangsung normal. Perbaikan yang kami lakukan masih banyak kekurangan, kami memohon maaf, tapi kami mengedepankan agar layanan Transjakarta bisa diakses baik oleh seluruh masyarakat. Kami pastikan tanggal 1 September pada saat nanti hari kerja di hari Senin, kita sudah bisa melayani pelanggan dengan normal kembali. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk tenang dan percaya pada pemerintah. Presiden bilang bahwa pemerintahan di bawah pimpinannya akan mengutamakan kepentingan rakyat. Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Itu tadi salah satu pernyataan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Janjinya pemerintah akan utamakan kepentingan rakyat. Selain itu juga Presiden Prabowo menyatakan bahwa ada pihak yang sengaja mendorong agar aksi murni ini berubah menjadi sebuah tindakan yang melawan hukum begitu. Kita bahas bersama dengan Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Bang Jayadi. Halo, ya, Sen. Bang Jayadi, apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa ada pihak yang sengaja mendorong untuk unjuk rasa yang murni penyampaian aspirasi ini ketindakan yang diduga melawan hukum, terorisme, bahkan makar? Ya, memang kalau dalam suasana seperti sekarang ini cenderung arti chaos ya, kita jalan pasti banyak pihak lain yang bermain juga. Jadi
tugas pemerintah yang paling utama adalah untuk memastikan agar itu tidak terjadi, karena kalau dia sudah terjadi seperti penjarahan dan sebagainya, terhadap kebebasan melawan hukum, justru rakyat sendiri yang rugi kan, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo itu. Jadi tugas pemerintah untuk memastikannya itu salah satu tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi, bahwa tuntutan masyarakat yang menginginkan agar pemerintah itu memperhatikan lebih konkret gitu apa yang menjadi tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat selama beberapa hari ini itu dipenuhi gitu. Jadi apa yang penting itu tindak lanjut setelah ini. Kalau ada pihak yang menurut pemerintah melakukan kekacauan dan merugikan rakyat, itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah tanpa mengesampingkan fakta bahwa kejadian beberapa hari ini itu menunjukkan betapa pemerintah dan DPR, lembaga-lembaga politik itu mengalami kesenjangan di dalam melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi menurut Anda ini menjadi hal yang mendasar begitu ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa memang ada pihak yang memang ingin merubah ataupun menggeser murni aspirasi rakyat yang disampaikan melalui unjuk rasa ini ke tindakan yang melawan hukum dan juga makar ini? Ya, itu kan ekses. Jadi yang paling penting pemerintah memastikan bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat itu dipenuhi dulu. Itu yang paling penting. Apa tuntutan masyarakat? Secara konkret kan beberapa sudah disampaikan oleh Presiden tadi ya. Misalnya tuntutan masyarakat itu, tunjangan para pejabat termasuk DPR itu dikurangi atau yang beberapa diperhatikan masyarakat dipasarkan. Yang kedua, beberapa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan masyarakat ini dipanggil tidak peka terhadap situasi masyarakat yang sedang sulit, itu ditunda dulu seperti sampai seperti Prabowo soal kunjungan ke luar negeri, ya, soal dan soal yang lain dari seluruh lembaga. Saya kira yang menjadi catatan bukan hanya DPR yang beberapa hal yang secara masyarakat, tapi juga pemerintah secara keseluruhan. Baik, Bang Jayadi, kalau kita lihat tadi setelah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik, begitu kemudian juga menyampaikan sejumlah hal termasuk yang tadi kita bahas, sekarang masih tengah berlangsung rapat kabinet, bisa dikatakan rapat kabinet mendadak begitu. Menurut Anda, apa yang tengah digodok dalam rapat kabinet ini? Yang pertama, saya kira sudah benar ya sekuensnya. Pertama, Presiden bersama semua elit politik, pimpinan elit politik ya dalam 8 partai politik dan pimpinan semua lembaga politik negara tadi ya yang hadir, MPR, DPR, DPD ya, Presiden sendiri itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bersatu dan mereka sudah sepakat untuk mengakui bahwa memang ada problem yang seperti suara oleh masyarakat, dan itu mereka ingin mau melakukan tindak lanjut gitu. Nah, untuk tindak lanjut yang lebih konkret itu kan ditunjuk oleh masyarakat, tidak hanya janji. Kalau yang tadi kan masih janji. Bagaimana sudah janji itu tidak hanya bersifat janji, lebih bersifat konkret, maka itu tindak lanjuti oleh para penyelenggara negara yang berada di lapangan yang melaksanakan sehari-hari, yaitu para anggota kabinet. Karena itu rapat kabinet yang sedang berlangsung itu harus menunjukkan bukan hanya tindak lanjut dari apa yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo dan Koalisi tadi, tapi juga langkah-langkah ke depan supaya tuntutan masyarakat itu berkurang, tidak lagi seperti sekarang. Berarti menurut Anda yang dibahas saat ini adalah jangan hanya seputar penyampaian saja begitu ya, tadi seperti ingin menghapus tunjangan, bagaimana menjaga kondusivitas Indonesia, tapi harus ada langkah-langkah konkret begitu ya. Ini yang tengah dibahas di rapat kabinet yang digelar Presiden Prabowo ini ya, Bang Jayadi. Nah, kita akan berbincang lagi nanti Bang Jayadi, tapi saya ingin informasikan dulu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi persnya yang menyatakan bahwa menghormati aspirasi rakyat dan meminta masyarakat ini memberikan pendapat tanpa bersifat anarkis. Ia memerintahkan kepada TNI, Polri untuk menjaga fasilitas umum serta menindak para pelanggar.
Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Selain meminta masyarakat untuk tenang dan percaya pada pemerintah dan juga meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan juga kritik maupun aspirasi mereka secara baik begitu, tidak dengan anarkistis, Presiden Prabowo Subianto juga dalam konferensi pers tadi menyampaikan sejumlah hal, termasuk meminta kepada pimpinan DPR untuk menghapus tunjangan anggota DPR, kemudian meminta agar mengusut tuntas kasus kematian dari pengemudi ojol yang secara transparan dan juga meminta moratorium kunjungan kerja luar negeri yang juga menjadi sorotan dalam apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah ia meng-highlight bahwa ada pihak yang sengaja mendorong untuk menggeser apa yang disampaikan oleh pengunjuk rasa secara murni ke tindakan yang diduga melawan hukum, makar, dan juga terorisme, saudara. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di beberapa titik pasca rentetan unjuk rasa yang terjadi di beberapa titik di Jakarta, saudara. Dan ini adalah lokasinya di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Tadi seperti yang disampaikan bahwa dari Kodam Jaya telah melakukan patroli ke sejumlah titik untuk memastikan Jakarta kondusif. Karena kalau kita lihat rentetan unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir membuat Jakarta tidak kondusif. Kemudian hari ini sudah berangsur kondusif begitu, saudara. Sehingga ada patroli yang dilakukan oleh Kodam Jaya untuk memastikan bahwa Jakarta tetap kondusif malam ini, saudara. Saya sapa jurnalis Kompas TV, ada Eril yang berada di gedung DPR RI untuk melaporkan situasi terkini dari sana. Eril. Ya, Yasir. Bisa diceritakan lebih jelas lagi apa yang terjadi di sana? Ya, Yasir. Saat ini di depan gedung DPR RI, Yasir, tepatnya rombongan dari patroli yang mana saat ini dilaksanakan, yaitu salah satu dari Polda Metro Jaya yang dimana memang sudah dilakukan pelepasan sejak sore tadi di Monas, dan saat ini merupakan gambaran dari rombongan patroli yang dimana nantinya diperkirakan akan ada Kapolda untuk melakukan tinjauan langsung ke DPR RI. Dan selain itu juga dikatakan sebelumnya informasi yang kami terima, patroli ini setidaknya menurunkan yaitu sebanyak 324 personil, ya. Dan selain itu juga dibagi menjadi 3 kelompok yang diarahkan patroli ini kepada seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di antara lain adalah Jakarta Utara, lalu Selatan, kemudian juga Barat, Pusat, dan kemudian juga Depok, ya. Tentu saja patroli ini sebelumnya dikatakan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dari masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini, ya. Dan selain itu juga tidak hanya dari Polda Metro Jaya, namun juga diberikan kepada Polres ataupun Polsek sekitar untuk melakukan pengamanan, yang dimana dalam hal ini juga diimbau untuk pada masyarakat juga untuk saling jaga, ya, terkait dengan hal-hal yang baru terjadi pada akhir-akhir ini, ya.
Polri dan TNI gelar patroli memastikan Jakarta kondusif. Kalau pemantauan Anda di DPR, apakah masih ada massa begitu yang bertahan di sana? Hingga melihat dari pandangan mata di depan gedung DPR RI, untuk masa sudah tidak ada Yasir, dan sudah terlihat untuk di area Jalan Gatot Subroto Yasir, walaupun memang di depan DPR RI ini masih dilakukan penutupan, tetapi situasi sudah kondusif Yasir, yang dimana memang dari polisi stakeholder lain seperti TNI dan Pemprov DKI juga ditugaskan untuk melakukan penjagaan dan patroli. Tentu saja hal ini juga untuk menambahkan keamanan ataupun kenyamanan bagi masyarakat sekitar, terutama saat melakukan aktivitas kegiatan Yasir. Dan selain itu juga ini dibagi menjadi 3 kelompok Yasir, yang dimana kelompok-kelompok tersebut juga nantinya akan berpatroli dari wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga memang dikatakan dari Polda Metro Jaya bahwa setiap pasukan ataupun personil akan melakukan kegiatan mereka sesuai dengan SOP yang ada. Yasir. Baik, ini TNI dan Polri gelar patroli pastikan Jakarta kondusif, dan ini tentu saja tidak menjadi tugas TNI Polri juga ya, tapi tugas kita bersama nih pemirsa untuk tetap menjaga Jakarta agar kembali kondusif. Eril, apakah hanya ada di DPR atau ada titik-titik lain yang juga menjadi pusat ataupun konsentrasi dari TNI Polri untuk berjaga untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa susulan begitu? Ya, Yasir dan saudara, memang informasi yang kami terima sebelumnya bahwa skala patroli ini dilakukan yaitu dibagi menjadi 3 kelompok, Yasir. Yang pertama adalah wilayah kelompok, yaitu yang bergerak nantinya dari wilayah hukum Jakarta Utara, kemudian ke Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Yasir, yaitu adalah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat serta Jakarta Selatan. Lalu kelompok yang terakhir itulah kelompok ketiga, Yasir, yang akan nantinya melakukan patroli dari mulai wilayah Jakarta Selatan dan juga Depok. Tentunya dalam hal ini Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa jika masyarakat melihat adanya tindakan yang merugikan ataupun tidak menyenangkan, bisa melakukan pelaporan, yang dimana nantinya dari tim patroli ini akan siap untuk melakukan keamanan dan kenyamanan, tentunya untuk menjaga dari kenyamanan masyarakat sekitar, baik saat beraktivitas ataupun melakukan kegiatan di sekitar rumahnya. Yasir. Baik, terima kasih Ariel Wiranata atas informasinya dari gedung DPR MPR RI Jakarta, memantau bagaimana TNI Polri yang menggelar patroli demi memastikan Jakarta kondusif. Tadi ada 3 rute yang dilakukan untuk melakukan patroli ini. Rute pertama itu dari Jakarta Utara menuju ke timur, kemudian berakhir di Jakarta Pusat. Lalu rute yang kedua dari Jakarta Barat menuju ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dan rute terakhir dari Jakarta Selatan menuju Depok dan sekitarnya. Tentu saja tujuannya adalah memastikan Jakarta kondusif pasca rentetan unjuk rasa yang terjadi pada beberapa hari terakhir yang menyebabkan kericuhan dan kerusakan sejumlah fasilitas. Dan kami juga masih mencermati bagaimana jalannya rapat kabinet mendadak yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, dan bagaimana pemerintah bisa memastikan kondisi kondusif ini bisa berlangsung lama dan tidak ada lagi gerakan massa yang berujung pada kericuhan. Saya masih menyapa Bang Jayadi Hanan. Bang Jayadi? Ya, Sir. Agak kecil suaranya, tapi nggak apa-apa. Ya, sudah jelas sekarang. Pertanyaannya adalah, tadi sudah meminta agar menghapus tunjangan DPR, tapi tentu yang ingin masyarakat inginkan adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa tidak ada lagi unjuk rasa yang berujung pada anarkistis, dan memastikan tidak hanya Jakarta, tapi Indonesia ini kondusif. Iya, itulah saya kira tugas dari pemerintah ya, untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat itu. Kemarin kan berujung anarkis antara lain karena tindakan aparat ya, dipicu oleh tindakan aparat yang menimbulkan kematian salah seorang Budi Ojol itu. Jadi harus dilihat sumber-sumbernya itu secara tuntas gitu, supaya bukan hanya tuntutan masyarakat ke depan yang
bukan hanya tuntutan masyarakat itu yang dipenuhi seperti soal tunjangan DPR ya, tapi juga soal untuk memastikan agar ke depan aparat negara dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat yang sesuai yang memang dilindungi oleh hukum itu bisa berlangsung tanpa adanya hal-hal yang bersifat anarki itu. Jadi kedua sisi itu. Nah, kemudian yang kedua yang penting itu pemerintah memastikan agar akar masalah yang disampaikan oleh masyarakat itu, misalnya soal tunjangan DPR itu kan cuma salah satu gejala saja. Problemnya adalah pada bagaimana sistem penggajian tunjangan untuk pejabat-pejabat negara yang terlalu jauh jaraknya dengan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana mereka berkomunikasi dengan masyarakat tanpa terkesan bahwa mereka flexing gitu. Itu yang membuat masyarakat makin tidak terima kan. Lalu soal kepekaan, situasi masyarakat secara ekonomi sekarang memang sedang sulit di mana-mana. Karena itu pejabat negara termasuk DPR harus betul-betul menunjukkan kepekaannya, dan pemerintah betul-betul menunjukkan seperti kata Pak Presiden tadi, kerja keras untuk mengutamakan apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Ya, mengutamakan kepentingan rakyat begitu. Seperti yang tadi Bang Jadi sampaikan bahwa tunjangan fantasi DPR ini hanya satu dari sekian banyak keresahan publik begitu ya terhadap anggota dewan. Begitu. Termasuk salah satunya adalah pola komunikasi dan juga bagaimana rasa empati anggota dewan merespons apa yang menjadi keresahan dan juga aspirasi dari masyarakat. Menurut Anda, apakah ini yang juga menjadi evaluasi bersama begitu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bersama dengan sejumlah ketua umum partai yang diundang ke istana? Bagaimana? Menurut Anda, dengan adanya ketua umum partai politik yang diundang ke istana, ini menjadi salah satu langkah yang harus segera diambil agar anggota dewan yang saat ini duduk di Senayan itu benar-benar betul-betul dievaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya soal tunjangan kerja, tapi juga pola komunikasi dan juga empati terhadap publik. Ya, betul. Jadi pertama, semua partai politik diundang itu untuk menunjukkan bahwa Presiden bersama-sama mereka itu semua elit bersatu ya untuk mengatasi problem-problem yang disuarakan oleh rakyat ini. Yang kedua itu betul untuk memastikan bahwa anak buah anggota-anggota partai politik ini bisa diingatkan secara langsung oleh para ketua umumnya, karena bagaimanapun mereka itu wakil rakyat, tapi sehari-hari kan mereka antara lain dikontrol oleh ketua-ketua partai politik itu. Jadi itu satu keharusan, karena bagaimanapun pemerintahan ini kan terdiri dari berbagai partai yang ada di kabinet maupun yang ada di lembaga DPR. Jadi harus melibatkan ketua-ketua partai itu. Kalau tidak nanti himbauan presiden atau apa yang disampaikan oleh presiden itu nanti berhenti di himbauan atau berhenti di pernyataan saja. Tidak ada eksekusi, tidak ada follow up-nya begitu ya. Nah, salah satu follow up yang sudah berlangsung, yang tadi sama-sama kita saksikan juga adalah sejumlah partai politik akhirnya sudah menonaktifkan anggota DPR-nya. Apakah ini menurut Anda cukup sampai di sini atau ada langkah lain yang perlu dilakukan oleh mereka-mereka yang menyinggung hati rakyat, menyinggung rasa empati rakyat untuk berbicara ke publik, atau apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah mengevaluasi secara menyeluruh, ya, bagaimana kontrol terhadap kinerja anggota DPR, anggota-anggota DPR kalau di DPR ya, supaya mereka terlihat bekerja oleh masyarakat, menunjukkan baik masyarakat di dapil masing-masing maupun di masyarakat secara nasional. Yang kedua, saya kira partai-partai politik harus mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana pola mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, anggota-anggota DPR itu harus betul-betul paham bahwa berkomunikasi dengan masyarakat itu tidak mudah. Harus ada evaluasi yang menyeluruh soal itu. Nah, evaluasi yang menyeluruh ini menurut Anda apa yang dilakukan oleh partai politik begitu? Karena kan kalau dicopot anggota dari keanggotaan DPR benar-benar hanya dinonaktifkan saja begitu, tapi status anggota dewannya masih melekat atau betul-betul dicopot gitu. Sudah tidak lagi menjadi anggota dewan, harus mengikuti proses PAW.
Iya, memang partai-partai itu kan tidak bisa serta-merta mencopot anggota dewan kan, karena ada betul. prosedur yang harus dilakukan. Iya. Dan belum tentu nanti penggantinya sama kan, penggantinya lebih baik gitu. Jadi ke depan yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen yang harus diperbaiki ke depan, seperti yang sudah sering kita dengar selama ini. Jadi menurut Anda PAW ini terlalu jauh begitu yang akan diambil oleh masing-masing partai politik ini ya? Iya, pertanyaannya apakah itu akan menyelesaikan masalah atau tidak itu ya? Karena tetapi saya kira sebagai bentuk hukuman terhadap karena mereka menjadi picu dari problem beberapa hari ini, kerusuhan ya, situasi tidak kondusif selama beberapa hari ini, saya kira memang harus ada hukuman yang sifatnya membuat jera gitu. Oke, hukuman yang membuat jera para anggota